Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, tetap pun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insya Allah hari ini kita ziyadah ke ayat selanjutnya. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali. Doa mau belajar, lanjut ke murojaah surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 16. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Insyaallah kita murojaah dulu 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Nah, ini masih deskripsi apa yang terjadi nanti kalau kita jadi orang-orang yang kesayangannya Allah, orang-orang yang dekat sama Allah. Kita akan mendapatkan fi jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan, yang bisa masuk ke situ sebagian besar orang-orang yang dahulu beriman, sebagian kecil dari golongan kita sekarang, ya. Kita nanti di situ akan duduk di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata, sambil duduk bersandar di atasnya berhadap-hadapan antara sesama penghuni surga yang lain. Nah, baliklah ke Al-Quran berikutnya. Nah, ini jadi Bunda, ini cara menghafal Al-Quran yang baik. Orang yang hafal, dia akan hafal letak Qurannya. Makanya samakan dulu Al-Quran yang mana. Saya
rekomendasikan Al-Quran yang Bunda pakai adalah Al-Quran yang terjemahan perkata. Terjemahan perkata ya. Atau sebetulnya terjemahan biasa itu pun sama dia ininya, halamannya itu sama persis. Jadi bisa tahu deretannya di mana. Menghafalkan yang benar waktu murojaah, waktu kita merecall hafalan itu, kita tuh bukan kayak merem doang, tutup mata, terus mulut kita ngomongin sesuatu yang tidak terbayangkan di otak kita. Justru kalau kayak benar-benar hafal, dia tuh tahu kayak kita tuh kayak buka Quran aja, kayak buka Quran di bayangan kita tanpa kita melihat. Nah, jadi nggak perlu nanti kalau pas ujian nyontek ngelirik ke Al-Quran, karena di otak kita, jadi kalau kita lupa, pejamkan mata, itu kebuka Al-Qurannya, gitu. Jadi makanya bisa baca detil. Jadi cara ngafalinnya gimana? Nah, buat bunda-bunda yang masih susah untuk menghafalkan, dengarkanlah terus berulang-ulang itu murotal, voice note, bisa murotal yang lain juga. Nah, nanti sambil diliatin, dengar diputar itu murotalnya, diliatin lah itu PDF dari saya. Itu kan ada cara bacanya. Jadi Bunda sekalian tahu, yang belum tahu ini motobi itu ada dikit. Oh, kalau ada harokat alisnya panjangan lagi. Jadi Bunda sambil belajar itu. Jadi cara ngafalinnya bukan kayak kita dulu ngafalin sejarah atau apa namanya, matanya terus kita merapal mantra, bilangnya merapal mantra tanpa tahu itu apa. Ini Afwan ya Bun, saya tuh lagi pakai nggak pakai koneksi yang stabil, nggak pakai wifi-nya tiba-tiba mati tadi. Oke, jadi nanti kalau ada mohon. Nah, tapi kita cara bacanya ya udah dengarkan terus berkali-kali sampai bosen sambil diliatin tulisannya seperti apa. Jadi jangan menghafalkan mandiri. Terus saja, dan pakailah itu, nanti kalau sudah diliatinlah itu Al-Qur'annya. Al-Qur'an ini harus sama standar. Jadi Bunda tahu kalau halaman 1 dari surah Al-Waqiah itu ayat 1 sampai 16. Halaman berikutnya 17 sampai 50. Halaman berikutnya 51 sampai 76. Berikutnya lagi berapa? Dari 77 sampai 96. Jadi tahu letaknya tuh di mana. Jadi kayak ya itu dia merecall hafalannya seperti itu ya. Jadi bukan kita nggak tahu sama sekali tulisannya seperti apa. Oke, baliklah Al-Qur'annya di halaman berikutnya, halaman kedua di pojok kanan atas, ayat 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu, dikelilingi, alaihim, mereka dikelilingi, wildanun, anak-anak muda, mukhalladun, yang senantiasa muda. Nah, siapakah wildanun mukhalladun? Anak-anak muda yang senantiasa muda, ini adalah pelayan-pelayannya surga. Dilayani oleh para pelayan surga yang wildanun mukhalladun. Nah, pelayan ini tuh mereka selalu muda dan tidak pernah tua, mukanya looking semuanya. Mirip, ya nggak usah di pesawat lah, di kereta juga cakep-cakep gitu. Atau kalau Bunda pernah makan di restoran fine dining, itu kalau nggak nonton TV ya itu kalau restoran fine dining, para pelayan-pelayannya itu berdirinya di dekat kita duduk, di dekat kita duduk. Dia pokoknya melayani banget. Kalau ada sendok jatuh, dia langsung ganti yang baru dan nggak perlu kita panggil, mas sini mas, mbak sini mas, sendoknya jatuh. Nggak, bener-bener pelayannya tuh sigap di situ. Bahkan saking sigapnya, ini makan itu ada waktunya. Tadi kalau misalkan urutannya apa sih dari awal itu kan ada
ada urutan awal ya, pembukanya apa, terus nanti main course-nya apa. Jadi ada waktunya, nanti kalau udah selesai baru istilahnya baru makan, terus diambil, diganti yang lain, ambil, ganti lain. Begitulah kira-kira pelayan surga. Belum sampai kita minta, sudah dikasih dahulu. Nah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Di surah lain, di surah At-Tur ayat 24 disebutkan وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ dan anak-anak muda yang untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Itu At-Tur ayat 24. Maksudnya adalah pelayan-pelayan surga ini, itu mereka selain ayat-ayat selanjutnya ada inna ansha'nahunna insya'a. Jadi Allah menciptakan mereka itu dalam keadaan udah seusia itu dan usianya akan tetap segitu. Jadi sampai kapanpun usianya seperti itu. Kenapa dikasihnya pelayan muda ya? Kenapa nggak yang tua? Nah, biar istilahnya apa namanya? Biar resep ngelihatnya. Dan kalau masih muda itu kan masih kuat ya. Oh, mengerjakan hal-hal berat juga kuat. Itulah salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba kesayangannya di surga. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang senantiasa muda. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang senantiasa muda. Oke, di sini menurut ulama tafsir, wildanun ini bukan cuma anak muda biasa. Bukan cuma youngster biasa, tapi mereka ini adalah pelayan. Pelayan-pelayan yang good looking dan muda-muda. Masya Allah. Apalagi fasilitas yang diberikan di surga? Di dalam surga, para penghuni surga dilayani bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bi'akwabin, pelayan tadi membawa gelas, wa abariqa dan ceret, apa namanya, teko, abariqo itu ceret atau teko yang buat nuang isi air itu, wa ka'sin itu semacam cawan yang biasa digunakan untuk yang cakep-cakep lah kalau lihat di film ya. Astagfirullahaladzim. Ya, film-film itu kalau minum wine itu nanti gelasnya kecil, nggak gelas besar gitu. Mungkin karena mahal dan enak banget jadi kasihnya kecil. Wa ka'sim mim ma'in, air yang bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in, dengan membawa gelas ceret berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Itu. Jadi akwabin ini kayak gelas tapi nggak ada pegangannya. Terus abariko ini kayak ini bentuk jamak dari kata bahasa apa itu ibriqu, ceret. Ya pokoknya seperti ceret gitulah, bentuknya seperti itulah, ceret lah ya, tahu ya Bun? Masa nggak tahu? Terus Ka'sin itu gelas juga tapi gelasnya kecil, gelas untuk wine. Apa mau diisi apa itu Ka'sin ini? Nah, Ka'sin ini akan diisi oleh khamar, minuman keras khas surga. Wow, minuman keras khas surga. Ini disebutkan juga di surah Al-Mutaffifin ayat 25. Yusqawna min rahiqim makhtum. Para penghuni surga mereka nanti akan dihidangkan rahiqim makhtum. Apa namanya? Minuman keras khas surga yang ada segelnya. Untuk siapa ini minuman keras ini? Untuk para penduduk surga. Nah, penduduk surga yang apa?
Terutama buat mereka yang selama hidupnya ini tidak pernah minum minuman keras sama sekali, karena menahan hawa nafsunya. Aduh, Ustazah, kok saya pernah minum wine gitu. Astagfirullahaladzim, bertobat aja. Alhamdulillah Bunda sekarang ada di majelis ini, tahu dan sudah bertobat. Insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosa Bunda. Insya Allah Bunda-Bunda akan jadi capable untuk bisa menikmati indahnya surga. Bisa meminum wine-nya surga yang jauh lebih nikmat daripada wine di dunia. Jadi kalau perumpamaannya Al-Waqi'ah ya ayat 15 di surah Al-Waqi'ah ayat 15 itu masalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairin asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribina wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Jadi perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah di sana, di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Sungainya ini spesial, airnya segar, bahkan ada sungai khusus yang susunya susu murni. Kalau susu murni kan saya itu tipe orang yang nggak suka susu, segala sesuatu yang ada susunya nggak suka, tapi keju suka. Tapi kalau dikasih susu segar, susu ya UHT, tapi UHT yang mungkin kayak Greenfields gitu ya. Greenfields kan udah lumayan agak segar lah. Apalagi yang segar beneran itu saya masih mau minum yang susu putihnya. Karena rasanya itu, rasa segarnya itu kalau menurut saya rasanya kayak ada kayak air kelapa gitu. Cuman ini bentuknya nggak enak gitu rasanya. Nah, kayak gitulah. Nanti di surga itu ada sungai-sungai khusus yang isinya air susu yang nggak bakal bisa basi dan nggak bikin enak. Terus di situ ada lagi sungai-sungai isinya wine. Jadi kita tinggal nyiduk doang. Bahkan kita nggak perlu nyiduk karena ada pelayan-pelayan yang siap memberikan hidangan itu, yang ngambilin gitu. Terus juga ada sungai-sungai yang isinya madu murni, Masya Allah. Pokoknya benar-benar nikmat berada di surga. Segitu nikmatnya. Uniknya lagi, khamar itu, minuman keras itu, kalau di ayat selanjutnya, di ayat 19 disebutkan, la yusaddauna anha wa la yuzifun. La yusaddauna. Mereka, minuman itu tidak bikin pusing. La yusaddauna wa la yuzifun. Dan tidak pula bikin mabuk. Nah, luar biasanya minuman surga. Rasa enaknya sama. Dan luar biasa. Dan ini kalau menurut kisah, di minuman ini kita baunya pun itu bau enak, bukan bau alkohol. Ya, saya alhamdulillahirobbilalamin dilindungi dari tidak pernah minum minuman minuman memabukkan gitu. Walaupun kebetulan qadarullahnya dulu saya tuh berada di lingkungan yang ya pekerja profesional gitu, pekerja kantoran, dan kebetulan mereka tuh pada minum. Jadi pokoknya sering banget kalau meeting-meeting itu berakhir di
Astagfirullahaladzim, ini cuman ini aja ya, cuman intermezzo ya, bahwa itu mereka pada pesannya tuh minuman keras gitu, minuman ya entah, apa semacam itulah. Terus dan saya saat itu ya minum biasa aja, cuman kalau misal minum air putih atau minum jus gitu. Tapi kalau saya ke toilet sebentar ninggalin minuman saya, setelah saya balik pasti saya pesen lagi yang baru, order lagi yang baru. Karena waktu itu saya walaupun waktu itu belum hijrah ya, masih ya pakai hijab, bukan hijab itu kayak kerudung ditutup ya, gayanya cuman buat nutup kepala aja. Astagfirullahaladzim. Dan itu kalau setiap selesai balik lagi dari toilet, pasti saya akan pesan minum lagi. Karena saya pikir, takutnya tuh dimasukin apa-apa sama teman-teman saya. Ya, mungkin mereka tidak jahat, cuman ya namanya teman ya, suka iseng-iseng gitu. Nah, seperti itu. Dan kalau saya pikir saat itu, sebetulnya minuman keras, itu kayaknya nggak ada enak-enaknya ya. Maksudnya bau gitu. Orang-orang yang beberapa minuman keras, yang beralkohol, apalagi beralkohol tinggi itu ada menimbulkan bau. Nah, ini bedanya sama minuman alkohol di surga. Alkohol di surga, minuman keras di surga itu tidak bau, malah harum. Harum seperti bau kasturi. Dan tidak menimbulkan efek apapun. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Nggak bakal bikin puyeng dan nggak bakal bikin mabuk. Jadi mau minum sebanyak apapun tidak akan kehilangan akal. Tidak akan kehilangan akal seperti orang-orang di dunia mabuk-mabukan. Nah, itulah kenapa. Kenapa Allah melarang minuman keras? Karena minuman keras ini yang dirusak adalah otak. Dirusak adalah otak, bukan yang lain. Ada salah satu bukan sahabat. Ada inilah orang mukmin saat itu. Cuman, nah dia merupakan salah satu target dari syaitan. Kenapa target dari syaitan? Karena syaitan ini sering membicarakannya. Jadi setan ini setiap hari ada konferensi, ada meeting besar, meeting para setan dan iblis untuk membicarakan strategi menggoda orang. Nah, kebetulan si setan ini punya ini, ini nih si Fulan ini luar biasa, Masya Allah. Saya lupa namanya siapa. Si Fulan ini luar biasa, dia ibadahnya mantap. Tidak pernah bermaksiat sedikit. Saya penasaran jadinya. Saya goda gaya apa aja nggak susah. Saya goda pakai wanita tidak bisa. Saya goda dengan harta tidak bisa. Saya goda apapun tidak bisa. Bagaimana ya caranya untuk menjerumuskan si Fulan ini? Setelah berdiskusi panjang lebar antara para setan dan iblis ini, akhirnya ketemu, oke kita coba yuk, gimana kalau kita goda dia dengan orang alim. Ya, akhirnya kok dengan orang alim? Iya, jadi sengaja nih. Fulan ini hari hampir besar waktunya di masjid ya, untuk sholat, jamaah, untuk ngaji, dan lain-lain. Dikirimlah ini iblis berwujud manusia soleh untuk sholat di situ. Dan sengaja banget ambil posisinya di sebelahnya. Dan si setan yang ini connection internet nggak stabil. Dan si setan yang menyamar sebagai orang soleh itu, dia tuh kalau doa sampai nangis-nangis, sampai istilahnya nangis meraung-raung, sholat bukan pas sholat sunnah tuh sujudnya lama, terus ngajinya sampai nangis-nangis, aduh pokoknya ini deh, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, waduh, lama-lama Fulan tergerak untuk bertanya. Ditanya lah itu setan yang pura-pura jadi orang soleh, wahai orang soleh, saya sudah memperhatikan kamu beberapa hari ini. Wah, Masya Allah. Saya tuh sudah, kamu orang baru ya? Saya tuh sering di sini tapi nggak pernah lihat kamu. Ini baru lihat ini beberapa hari inilah. Ini Masya Allah, ibadahnya bahkan udah mau
pulang situ masih aja nangis-nangis, nangis-nangis berdoa gitu. Bagaimana sih bisa seperti kamu? Nah, ini si Fulan udah mulai tergoda nih untuk ini. Dan si setan yang menjelma itu yang pura-pura jadi orang baik, dia bilang, iya, karena saya banyak dosa, ya Allah, saya tidak tahu apakah saya akan dihapuskan dosanya, gitu, ya Allah, saya dosanya banyak banget, gitu. Dan si Fulan bilang, insya Allah kamu akan dihapuskan dosanya. Allah itu kan maha pemaaf, gitu. Tapi Masya Allah, uh, dulu itu pernah orang yang dulu penuh dengan dosa saja sekarang bisa sesoleh ini. Bahkan saya yang dari kecil saya tidak pernah maksiat, yang dari kecil tuh ibadah terus nggak bisa seperti kamu gitu ibadahnya, Masya Allah, gimana dong gitu, caranya gimana bisa seperti itu, bisa khusyuk seperti itu gimana gitu. Bayangkan Fulan yang soleh dari lahir bertanya kepada orang soleh jejadian, orang soleh pura-pura, orang, nah itu setan yang menjelma, yang pura-pura jadi orang soleh. Orang soleh bilang, si setan, nah itu masalahnya. Kamu nggak pernah maksiat dari kecil, makanya ibadahnya gitu-gitu aja. Oh gitu ya, oh gitu ya gitu. Mulai tergoda lah tuh si siapa si Fulan, gitu ya gitu. Iya, kalau saya nih dulu nih setan, saya dulu penuh dengan maksiat, makanya saya ini sisa waktu saya mau gunakan untuk tobat setobat-tobatnya. Ya saya nanti mati husnul khotimah. Kalau nggak pernah ngerasain nggak bakal bisa lah. Nggak bakal bisa ngerasain nikmatnya tobat. Wah, digodainnya seperti itu sama si setan. Akhirnya Fulan tergoda. Aduh, iya deh kayaknya saya mesti maksiat juga ya biar bisa seperti kamu gitu. Iya gitu. Terus, iya deh mau coba gitu kan. Malah si orang maksiat. Terus iya deh gini, apa dulu yang mesti saya lakukan? Nah, si setan ini nih. Ini ada 3 nih, kalau mau coba maksiat ya. Pertama, berzinah. Kedua, membunuh orang. Atau ketiga, minum minuman keras. Nih, orang soleh, ya istilahnya dulu orang soleh lah, terpandang sebagai orang soleh di kampungnya. Dia mikir, kalau berzina, apa kata orang nanti? Apa kata orang? Ustadz berzina, gitu kan. Nauzubillah min zalik. Masa Ustadz dihukum rajam, nauzubillah min zalik. Oh, enggak maulah saya berzinah gitu. Seumur hidup saya belum pernah itu pacaran gitu. Enggak, saya enggak mau berzinah. Terlalu besar lah itu dosanya. Tergimana kalau saya mati pas dirajam gitu kan. Oke, ya udah, coba membunuh orang gitu. Kata si setan. Mikir lagi nih orang solehnya, si Fulan. Kalau membunuh orang, waduh, masa Ustadz bunuh orang? Apa kata orang gitu? Apa kata orang? Bukan kata Allah lagi, dia udah mulai memikirkan apa kata orang. Enggak deh kalau bunuh, ya ampun itu dosanya besar. Terus kata si setan, enggak, kamu bunuhnya perampok aja gitu. Enggak dosa deh gitu, bunuh orang yang maksiat. Mikir lagi, oh iya juga ya, tapi enggak lah gitu. Biar bagaimanapun ya, kalau di dalam Islam itu kita tidak boleh asal bunuh, walaupun dia jahat ke kita nggak boleh. Kecuali mungkin kita dalam peperangan dan intinya dia yang mati atau kita yang mati, itu nggak apa-apa. Atau orang itu membunuh anggota keluarga kita, itu ada hukum kisos ya sebetulnya ya, membunuh balik, tapi memaafkan masih lebih baik. Jadi pokoknya nggak boleh sembarangan membunuh lah, apalagi sampai membunuh sesama muslim, nggak boleh. Membunuh sama orang yang non muslim aja nggak boleh. Non muslim, orang yang kafir gitu, jangan nyebut non muslim. Non muslim itu sebetulnya saya agak sedih gitu ngucapin orang Kristen non muslim, karena non muslim itu adalah non tidak muslim, selamat, yang tidak diselamatkan. Kasihan dia nggak dibilang tidak selamat, orang yang tidak selamat. Mendingan nyebutnya sebetulnya lebih halus tuh menyebutkan orang kafir. Kafir itu artinya kafaro, orang yang tertutup hatinya. Kafaro, orang yang tertutup hatinya dari kebenaran. Itu lebih sopan aslinya kalau ngerti bahasa Arab dibandingkan nyebutnya non muslim. Non muslim kesannya nggak selamat, kita nyumpahin dia nggak selamat. Kalau ini kan cuma orang yang tertutup dari kebenaran. Oke, balik lagi tadi ke
Akhirnya si orang soleh tadi, si Fulan, memilih untuk, oke deh aku minum khamar aja, aku minum minuman keras aja. Karena dipikir, cuma minum, yang tahu cuma dia sendiri. Ya sama Allah, nanti tinggal tobat deh gitu. Gampang lah gitu. Oke, akhirnya dia minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, apa yang terjadi? Karena minuman keras ini yang diserang otak. Diserang otak. Otaknya jadi tidak waras, tidak bisa berpikir dengan jernih. Tiba-tiba melintaslah tetangganya yang cantik muda belia. Diperkosalah tetangganya itu. Diperkosalah perempuan itu, diperkosa gara-gara dia, ya itu tadi, mabuk kan, nggak bisa mikir, perkosa. Akhirnya dia berzina. Waktu berzina, dia melihat ada anak kecil yang menjadi saksi. Wah, ngeri kan? Padahal bisa dihukum rajam dia. Malu lah, dihukum rajam itu malunya itu gimana? Taruhnya di mana kepalanya, wajah, mukanya mau ditaruh di mana kalau sampai di rajam disaksikan sekampung. Akhirnya dia bunuhlah anak kecil itu. Akhirnya dia dalam keadaan mabuk udah memperkosa dan membunuh anak kecil. Membunuh anak kecil, bingung dia, aduh. Nah, mau menyembunyikan si jasad anak kecil itu, udah keburu ketahuan orang. Keburu ketahuan aparat. Akhirnya dia ditangkap di penjara. Ditangkap di penjara, dia siap dihukum. Tidak hanya dihukum rajam. Sebenarnya kalau masih single, masih lajang, itu dihukum rajamnya itu nggak sampai mati. Ya sebetulnya masih bisa hidup lah habis itulah ya. Maksudnya dia cuma dilemparin berapa kali kok. Nggak sampai mati. Kalau sudah kalau masih terikat dalam hubungan pernikahan, terus dia berzina, nah ini hukumnya dirajam sampai mati. Kayak bunda-bunda janganlah ini, hati-hati dengan hati, jagalah hati ya. Terus, nah dia dihukum, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman ke dia itu hukuman mati. Hukuman matinya mungkin ini ya, digantung gitu ya, kalau dipakai algojo gitu ya. Nah, dia takut setengah mati. Si orang soleh ini Fulan, yang dulu mungkin waktu masih soleh, dia merindukan kematian yang husnul khotimah, sekarang dia takut mati. Karena apa? Matinya, kalau misalkan dia mati sekarang, dia mati dalam keadaan berlumur dosa. Takut banget. Terus akhirnya menjelang detik-detik kematian nih, udah istilahnya udah dikalungin tali, setan datang. Ini setan pinter banget memang. Setan datang. Terus si Fulan takut, ya, aduh gimana nih setan? Gimana? Bilangnya nggak setan ya, mungkin masih belum tahu ya kalau itu setan kali ya. Aduh gimana nih, saya mau mati, saya mau dihukum mati, nanti gimana? Nanti saya pasti masuk neraka gitu. Terus saya pengen punya kesempatan lagi untuk hidup, untuk tobat. Pokoknya pengen tobat gitu kan. Terus dia bilang gini, oh kamu pengen tobat? Mau saya tolong gitu. Oh, ini sudah menampakkan diri kalau dia nggak mau mati dalam keadaan seperti ini. Oke, boleh. Tapi kamu, internet connection stabil lagi. Si setan memberi syarat, boleh. Tapi kamu iman kepada setan. Kamu mengakui bahwa yang paling sesembahan yang patut disembah adalah setan. Nanti saya bebasin. Ragu nih, udah mulai ragu nih si Fulan, kok setan sih? Tapi nggak apa-apa lah, biar bisa hidup lagi. Maksudnya biar masih ada kesempatan untuk tobat, nanti gampang lah, cuma ngomong doang, nanti tobat lah gampang. Ternyata setelah dia mengucapkan tidak ada sesembahan yang patut disembah selain astagfirullahaladzim setan, saat itulah talinya itu pijakan berdirinya dia itu ditendang sama algojo. Maka dia tergantung dan mati su'ul khotimah. Sedihnya lagi, dia mati dalam keadaan melakukan dosa yang banyak banget. Zina, minuman keras, zina, membunuh, plus syirik. Padahal syirik itu dosa yang tidak akan pernah
ampuni. Apalagi dia sama sekali nggak ada nggak ada kesempatan untuk tobat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Inti dari kisah ini sebetulnya adalah yang pertama, selain jauhilah itu minuman keras, apapun bentuknya, minuman keras kayak obat-obatan keras kayak atau apalah, kalau apapun itu. Dan yang kedua adalah tidak ada yang bisa menjamin bagaimana akhir dari hidup kita. Sekalipun kita solehah sekarang, tidak ada yang menjamin apa yang akan terjadi di akhir hidup kita. Makanya jangan putus-putus untuk berdoa supaya Allah yang Maha Pembolak-balik hati tidak membalikkan hatinya menjadi supaya tidak istiqomah seperti sekarang. Makanya inilah kenapa kita perlu banyak berdoa supaya Allah menjaga hati kita dan perbanyak teman solehah. Teman solehah ya, jangan teman soleh ya. Teman soleh nanti malah jadi maksiat akhirnya. Ya, hati-hati jangan tergoda sama teman-teman soleh. Siapa tahu dia adalah para setan yang menjelma menjadi teman soleh untuk menggoda bunda-bunda dengan pesonanya. Terus lagi tadi perbanyak teman solehah. Gunanya apa? Karena teman solehah ini akan menjaga bunda. Kalau bunda lagi futur, itu langsung istilahnya ditegur. Nah ini, teman solehahnya alhamdulillah bunda sudah temukan di Majelis Sukabakti. Kalau ada yang nggak setoran langsung ketua grupnya nanyain. Kalau ketua grupnya males, langsung itu diomelin sama bunda selfie. Nah itu alhamdulillah itu sudah ada istilahnya support system yang membantu bunda untuk tetap stick to the plan, stick untuk berjalan di jalannya Allah. Ya, terus berikutnya adalah jangan menggampangkan dosa, jangan mengentengkan dosa, menganggap remeh dosa. Dosa kecil kalau ditumpuk lama-lama jadi bukit juga. Dan pedihnya adalah kita nggak sadar itu dosa, tahu-tahu udah numpuk jadi bukit, keburu meninggal, nggak sempat bertobat. Nah, dan hikmah berikutnya adalah supaya kita itu menabung kebaikan. Usahakan setiap hari, setiap saat yang kita lakukan adalah kebaikan. Jadi kayak ini, ini saya suka posting status story gitu. Jadi ini kayak status semalam ya. Intinya itu kita boleh ngapain aja kok, Bun. Di dunia ini terserah bunda lah. Mau bunda buka-bukaan, nggak pakai hijab, terserah bunda. Mau maksiat, mau jolimi orang, mau na'udzubillah min dzalik berzina atau minum minuman keras, itu terserah bunda. Asal bunda yakin aja. Bunda yakin, bunda masih diberi kesempatan bertobat sebelum mati. Sayangnya kita nggak pernah tahu. Tidak ada satupun di dunia ini yang tahu kapan kita mati. Kita nggak pernah tahu apakah sedetik setelah kita selesai kajian ini masih hidup, apakah besok masih hidup, seminggu lagi masih hidup, setahun lagi masih hidup, 10 tahun masih hidup, tuh nggak ada yang pernah tahu. Pastikan setiap saat kita melakukan kebaikan. Jadi kalau kita mati, kita masih melakukan kebaikan itu. Kalau kita mati, insya Allah kita husnul khotimah. Makanya kenapa di grup kita itu suruh menghafalkan Al-Quran, membaca terus, tilawah terus. Yang dikejar itu menghafal Al-Quran bukan muntaznya, bukan aku nanti keren nih bisa hafal 30 juz. Bukan itu. Tapi yang dikejar adalah pembiasaan diri untuk melakukan hal-hal baik. Karena seseorang nanti akan meninggal, seseorang nanti akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan bagaimana dia matinya. Keadaan terakhir waktu dia mati, yaitu dia. Kira-kira gambaran akhir hidupnya nanti di akhirat mau masuk neraka atau surga itu kelihatan. Jadi kalau ada berita kan sering ya, ada ini meninggal di tempat baru sekali itukah berzina
Yakin tidak. Karena nanti kalau Bunda lihat di surah Al-Waqiah selanjutnya ya, nanti udah mau bawah-bawah itu. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang yang sering berbuat dosa, terus-menerus berbuat dosa besar. Kalau orang cuma sekali, 2 kali, itu nggak mungkin masuk neraka. Nggak mungkin Allah meninggalkan dia dalam keadaan buruk seperti itu. Meninggal di apa namanya di tempat prostitusi atau apa itu, meninggalnya seseorang itu, nah ini saat meninggal itu Allah ingin menunjukkan sih levelnya orang ini seperti apa. Nauzubillah min zalik. Makanya kadang-kadang tidak ada yang bisa menghindar dari ini. Allah membuka aibnya sebelum meninggal. Makanya ada juga kan berita, ini saya suka merhatiin berita. Pernah kerja di TV berita kali, jadi suka merhatiin berita. Jadi ada haji gitu, dia meninggalnya di tempat prostitusi. Itu kan sedih banget ya, haji meninggal prostitusi. Berarti kan dia pasti tidak hanya sekali dia melakukannya, berkali-kali. Tidak sadar juga, akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan, yaitu dia perbuatan yang sering dia lakukan. Nah, saya dulu pernah ikut juga ini apa namanya kelas janaiz apa namanya mengurus jenazah ya. Waktu di kelas mengurus jenazah itu ustazahnya itu cerita bahwa salah satu dari yang dimandikan jenazahnya itu adalah gadis muda. Gadis muda ini anak dari orang terpandang. Ayah ibunya itu solehah lah, orang terpandang lah, pokoknya orang baik-baik gitu. Si gadis ini meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan mati mendadak di klub. Jadi gaya matinya itu masih dalam keadaan seperti ini, masih joget, masih keadaan gini. Dan itu dimandiin, tangannya nggak kaku-kaku, nggak bisa dilurusin. Bayangkan. Itu orang tuanya nangis, karena kan gimana, ya Allah, nangis lah, itu kayak aibnya dibuka saat itu kan. Anaknya orang terpandang, terkenal soleh, haji dan hajah, itu maksudnya orang tuanya haji dan hajah, anaknya meninggal di klub dan dalam keadaan yang tidak bisa disembunyikan sama orang-orang yang memandikan jenazahnya. Nggak bisa dilurusin. Bayangin itu gimana, pakein apa sih namanya, pakein kain kafannya. Sedih banget ya itu, pokoknya nauzubillah min zalik. Makanya pastikan Bunda, apapun yang Bunda lakukan itu, kalau misalkan Bunda dipanggil saat itu juga, Bunda tuh nggak malu-maluin gitu. Bangga meninggalnya. Saya tuh suka jalan-jalan kan, suka ke hiking atau apa gitu. Itu niatnya tuh dari awal tuh nggak cuma sekedar having fun untuk hiking gitu. Makanya pasti itu saya selipin, aduh saya mau nyobain nanti pas hiking di atas, murojaah di atas gitu. Makanya bun yang pernah ngerasain murojaah di atas gunung gitu. Karena saya tuh mikirnya gini, aduh jangan sampai saya meninggal di atas lagi ketawa hahaha gitu. Pengennya kalau misalkan meninggal di atas ya lagi murojaah gitu. Jadi adalah yang sedikit dibanggakan gitu. Di hadapan para malaikat nanti. Malikul maut. Oke. Apa tadi? La yusaddauna anha wa la yunzifun. Selain itu di surga itu ada wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin, ingat di surah Ar-Rahman, wa fakihatun itu adalah buah-buahan. Di dalam surga ada buah-buahan, wa fakihatin dan buah-buahan mimma apapun yatakhayyarun yang mereka pilih.
Di dalam surga ada buah-buahan apapun yang mereka pilih. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang di surga, terutama as-sabiqun ini adalah buah-buahan yang bebas mereka pilih. Buah-buahannya bebas mereka pilih. Buah apa aja ada di situ. Ya, yatakhayyarun, pokoknya enak banget milih. Bayangkan saja kita, ya bayangkan aja ya kalau kita masuk ke supermarket, supermarket Total deh atau Alfresh itu yang penuh dengan buah-buah yang enak-enak itu, terus kita punya uang yang tidak berseri. Pasti kita pengen ngambil semua buah kan, Bun. Cuman karena duit kita mepet, akhirnya kita pilihnya lihat dulu, aduh kalau udah beli apel, ya udah nggak beli anggur. Kalau beli anggur, ya nggak beli apel. Jadi alhamdulillah kita Bun, suaranya kecil. Suaranya kecil. Di itu ke Alfresh atau Total lihat buah segitu banyak kan pengen gitu ngambil semuanya kalau uang kita tidak berseri. Tapi masalahnya adalah uang kita mepet, jadi kita milih. Kalau udah beli anggur ya nggak beli apel. Kalau udah beli mangga yang mahal, kita nggak beli yang lainnya, dipilih nggak dua aja. Nah, gitu. Nah, kalau di surga ambil aja semua buah-buah yang enak. Anggurnya juga yang lonjong itu mondrop ya. Nah, nih untungnya kita di majelis ini tuh ada 2 bandar buah nih. Ada Bu Yohani sama Bu Kofi. Itu Bun, kalau mau beli-beli buah tuh bisa di mereka tuh, insya Allah harganya murah tuh. Murah banget, kerasa sih ya. Maksudnya kalau kayak berasa nggak cukup gitu. Di situ insya Allah murah. Nah, wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmil tayrim mimma yashtahun, wa lahmil tayrim mimma yashtahun. Wa lahmi, dan daging, toirin. Toirin itu burung, dan daging burung, mimma, apapun yang yashtahun, mereka inginkan. Di dalam surga ada beragam daging burung, apapun yang mereka inginkan. Kenapa kok dagingnya burung? Nah, ingat pelajaran IPA nih, burung-burungan yang termasuk aves apa aja? Ada ayam, ada Suaranya nggak jelas, apa Bu. namanya? Kalkun. Afwan. Oke, jelas nggak suaranya? Udah jelas, Bu, udah. Oke, insya Allah. Oke, Afwan, ini soalnya pakai koneksinya, nggak pakai wifi-nya mati. Nah, walahmil tayrim mimma yashtahun, dan daging burung apa kan? Kok rasa daging burung dan yang lainnya? Ini dia. Karena daging burung ini adalah satu daging yang insya Allah semuanya suka. Orang yang suka ayam lebih banyak dibandingkan orang yang suka daging berkaki 4. Ya, itu makanya di mana-mana itu ada orang yang jualan ayam. Nah, makanya di istilahnya iming-iming surganya itu ke daging ayam. Coba orang yang suka kambing pasti suka ayam. Orang yang suka sapi itu pasti suka ayam. Ya. Tapi orang yang suka ayam belum tentu dia suka sapi, daging sapi atau daging kambing. Gitu. Sih kebalikannya. Itu ya. Walahmil tayrim mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Nah, selain itu di dalam surga ada wahurun ain, dan bidadari yang bermata indah, yang bermata jeli. Ayat 22-nya tuh, terus 23-nya ka'amsalil lu'lu'il maknun, ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana ka'amsalil, seperti lu'lu'il, mutiara yang maknun, yang tersimpan baik.
Di dalam surga ini ada bidadari-bidadari cantik yang bermata jeli yang mereka belum pernah disentuh oleh siapapun. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Kok ini disebutinnya bidadari sih? Kenapa bidadari? Berarti ini cuman buat laki-laki dong. Nah, ini dia. Saya sampaikan lagi ya. Kenapa di dalam deskripsi tentang surga itu ditulisnya banyakkan bidadari cantik bermata jeli. Nah, ini sebetulnya bukan bermaksud gender. Al-Quran tidak bermaksud gender. Karena gini, kalau menurut survei, ini surveinya ilmiah ya, surveinya ilmiah, bahkan yang mengadakan survei itu bukan orang Islam, orang luar. Ya, kalau ditanya, laki-laki ditanya, apakah kebahagiaan tertinggi buat laki-laki? Pasti laki-laki akan menjawab wanita cantik dan seksi. Universal, semuanya sama jawabannya itu. Kecuali itu laki-lakinya. Laki-laki kalau ditanya kebahagiaan tertinggi, maka dia tanyanya jawabnya adalah wanita. Perempuan ditanya, apa kebahagiaan tertinggi dari wanita? Banyak duit. Yakin banget. Iya, jawaban saya sama jawabannya Mbak Fitri beda. Ya, pasti beda. Ada yang bilang aku pokoknya banyak duit deh. Ada lagi yang jawab, aku sih mah yang penting. Bu. Iya, terus ada yang jawabnya, aku punya emas banyak. Aku punya mobil deh, mobil bagus. Duit juga, Bu. Ya, tapi kan lebih ke terus ada juga orang yang ini, aku pengen punya suami yang setia, soleh, cakep gitu. Isinya nggak punya uang nggak apa-apa gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga pokoknya kebahagiaan perempuan itu beda-beda. Istilahnya nggak bisa dideskripsikan secara satu gitu, se-universal laki-laki. Makanya bayangkan kalau Al-Quran dibuat deskripsi untuk menarik minat perempuan, itu isi Al-Qurannya jadi nggak bagus. Panjang banget, isinya nggak penting. Disebutin semua yang kira-kira menarik perempuan untuk masuk surga. Jadi nggak bagus lah gitu. Jadi makanya nggak ini kan. Dan kalau perempuan, ini bedanya laki-laki sama perempuan, nanti ini kan perempuan itu kan orientasinya beda ya sama laki-laki ya. Terus nanti perempuan kalau di surga sama siapa? Perempuan di surga nanti akan bersama suami terakhirnya. Akan tinggal bersama suami terakhirnya. Jadi kalau laki-laki itu punya kewajiban di surah At-Tahrim ayat 6 menjaga surga nerakanya anak dan istrinya itu ada di pundaknya laki-laki. Jadi kalau si perempuan nggak pakai hijab, perempuan ini juga dosa, istrinya, anaknya itu dosa, ada bisa masuk neraka, ya, walaupun mungkin dicelup ya, tapi dicelupnya juga lumayan masuk neraka. Si perempuan masuk neraka, walaupun si laki-lakinya ini soleh, ngaji terus, sholat bolak-balik ke masjid gitu kan, tapi si perempuannya nggak pakai hijab, maka laki-laki nggak akan bisa masuk surga. Makanya nggak sayang sama suami, aduh aku mah nggak sayang sama suami aku, udah nggak usah pakai hijab pun, biar dia masuk neraka, biar suami ibu masuk neraka, tapi bundanya juga masuk neraka akhirnya, rugi juga, gitu terus. Tapi kebalikannya, istrinya solehah banget, tapi suaminya nggak soleh, sering mabuk lah, sholatnya nggak bener lah, gitu. Kalau istrinya solehah, insya Allah anaknya juga ikut solehah ikut ibunya, karena kan madrasatul ula, ibu adalah madrasah sekolahnya anak, makanya dia juga insya Allah ikut ibunya. Kalau si istri ini masuk surga, apalagi anaknya masuk surga, si istri ini bisa membawa suaminya ikutan masuk surga. Tapi suaminya nggak pernah sholat.
nggak pernah sholat, tapi suaminya memfasilitasi si istri untuk masuk surga. Memfasilitasinya dengan apa? Nggak pernah sholat sih. Tapi kalau istrinya mau ngaji, dia mendukung banget. Bunda butuh apa? Butuh gamis Bunda. Nih nanti ayah beliin gamis yang bagus deh. Ayah beliin Al-Quran yang cakep gitu. Didukung banget kalau untuk jadi solehah. Nanti suaminya masuk surga juga. Masuk surga juga. Nah, terus pokoknya kalau laki-laki ini nggak bisa masuk surga sendirian kalau dia pernah menikah dan punya anak ya. Dia ngelihat, pokoknya kalau anak sama istrinya nggak masuk surga, dia digeret dulu masuk neraka. Ya, terus lalu apa gunanya bidadari-bidadari surga? Jangan khawatir Bunda, bidadari surga ini nanti posisinya bukan kalau di film-film kerajaan ya, yang jadi permaisuri itu tetap Bunda. Namanya permaisuri itu paling cantik, paling seksi di antara lain. Bunda akan dirubah seperti itu di surga. Sedangkan bidadari surga itu, ya mereka cuma selir-selir aja. Jadi jangan cemburu sama bidadari surga. Bunda justru yang dicemburui oleh para bidadari surga. Kalau Bunda masuk surga. Wa hurun 'ain, dan ada bidadari yang bermata bermata ka amsalil lu'lu'il maknun. Laksana mutiara yang tersimpan baik, terjaga. Mereka bidadari surga ini kalau menurut bidadari surga ini kalau menurut Ar-Rahman la yamassuhu illa mutahharun. Salah. Tadi apa? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Oke. Betul, soalnya deket-deketan, isinya mirip-mirip. Oh, ini Mbak Ulfa. Mbak Ulfa sekarang ada upah lainnya. Ada nama. Mungkin ini mesti diganti nama panggilan ini, Du. Ya, yang Ulfa. Nah, Mbak Ulfa ini santri baru. Ini santri, sebetulnya bukan santri baru juga. Ini santri dari kelas sebelah. Mbak Ulfa ini katanya pengen minta tantangan lebih dari kelas sebelumnya. Maka saya tawarkan untuk magang di Majelis Sukabakti. Karena Majelis Sukabakti ini insya Allah yang paling inilah, sistemnya sudah oke banget. Terus udah dikasih persyaratan-persyaratannya, terus setuju, ya udah akhirnya dimasukkan. Ya, jadi sebetulnya Mbak Ulfah udah masuk di kelas lain, tapi butuh tantangan lebih katanya. Ya udah, silahkan uji nyali di kelas Sukabakti. Mbak Ulfah yang satu ya, Mbak Ulfah yang baru ya. Oke. Bunda Dwi Ulfa kali ya Bu panggilannya, yang baru Dwi Ulfa. Oh, Dwi Ulfa ya. Oke, panggilannya Ya. Dwi Ulfa. Oke, boleh dipanggil Dwi Ulfa. Sip. Oke, 17 ini. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu, to-nya 2 harokat, mataba'i. Da-nya 2 harokat, mataba'i. Wildanum, tanwin ketemu mim harus digituin ya, ditahan. Wildanum mukhalladun. Di belakang itu mat arid li sukun. Dal dhammah ketemu waw sukun tuh matabi'i bertemu dengan na, nunnya harokat fathah, huruf hidup tapi nunnya jadi sukun karena diwakafkan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu dikelilingi, alaihim mereka dikelilingi, wildanun anak-anak muda, mukhalladun yang senantiasa muda. Pelayan-pelayan muda yang senantiasa muda. Yatufu alaihim wildanum ladun. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun.
Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Bi akwabi, kaf sukun itu punya sifat syiddah, tertahannya suara yang ditahan suara hamasnya. Jadi itu sama seperti tak sukun. Ada hamasnya waktu keluar. Akwabi. Allahu akbar. Ya, jadi bukan akbar, tapi akbar. Oke, ada suara bocor lagi. Bi akwabiu, tanwin ketemu waw, itu ilgham bi gunah ditahan 2-3 harokat. Wa abariqah, ba-nya 2 harokat, ro-nya 2 harokat. Wa ka'sim mim ma'in, tanwin ketemu mim, ilgham bi gunah lagi. Nun sukun ketemu mim, ilgham bi gunah. Ma'in. Nah, belakang mat arid li sukun. Bi akwabiu wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Bi akwabin, dengan membawa gelas. Abariqa, dan ceret. Wa ka'sin, cawan. Mim ma'in, yang berisi air yang senantiasa mengalir. Bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Bi akwabin wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Bi akwabin wa abarika wa ka'sim mim ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna, lamnya 2 harokat, ainnya juga 2 harokat. Anha, itu ada ain ya, bukan anha tapi anha. Nun sukun ketemu ha, baca jelas. Ha-nya 2 harokat, wala, lamnya juga 2 harokat. Yuzifun, nun sukun ketemu zai, ikfa lagi. Nunnya hampir mau lompat ke zai, ditahan 2-3 harokat. Di belakang mat arid li sukun. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna, tidak membuat pusing. Anha, minuman itu tidak membuat pusing. Wala yunzifun, dan tidak mabuk. Oke. La yusaddauna anha wala yunzifun. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Bi akwabin wa abarika wa ka'sim mim ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fa-nya 2 harokat. Wa fakihatim, tanwin ketemu mim, itu idgham bi gunnah. Lebur tapi tahan 2-3 harokat. Wa fakihatim mimma, mimnya tasdid, gunnah lagi.
Wa fakihatim mimma. Wa fakihatim mimma. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin dan buah-buahan mimma apapun yatakhayyarun yang kamu pilih. Walahmi tairim mimma yashtahun. Walahmi, haknya tipis ya, bukan walahmi, tapi walahmi. Tairim, tanwin ketemu mim, idgham bil gunnah, tahan. Tairim mimma gunnah yashtahun. Itu shin titik 3 ya, bukan shin biasa. Yashtahun. Walahmi tairim mimma yashtahun. Walahmi tairim mimma yashtahun. Walahmi tairin dan daging burung mimma apapun yashtahu kamu inginkan. Lahmi tairim mimma yashtahun dan daging burung apapun yang kamu inginkan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Oke. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. La yusadda'u anha wa la yunzifun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tairim mimma yashtahun. Satu lagi. Wa hurun 'ain. Haknya tipis ya, bukan hu tapi hu. Seperti apa namanya? Seperti kepedesan, orang kepedesan. Ha hi hu bah hu han hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Wa hu hanya 2 harokat. Hurun 'ain, tanwin ketemu ain itu izhar, dibaca jelas, enggak ada gunah-gunah atau ditahan. Wa hurun 'ain, di belakang ain. Wa hurun 'ain. Wa hurun 'ain. Wa hurun 'ain. Satu lagi. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu, dikelilingi, alaihim, mereka dikelilingi, wildanun, anak-anak muda atau pelayan muda, mukhalladun, yang senantiasa muda. Bi akwabin wa abarika wa ka'sim. Ibu, suaranya hilang. Bi akwabin. Bi akwabin, dan dengan membawa gelas, wa abariqa, dan ceret, wa ka'sin, cawan, mim ma'in, yang berisi air yang senantiasa mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una, tidak membuat pusing, anha, minuman itu, wa la yunzifun, dan tidak membuat mabuk. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun.
wa fakihatin, dan buah-buahan, mimma apapun yatakhayyarun, yang kamu inginkan. Mil tairim mimma yashtahun, walahmi, dan daging burung, mimma apapun yashtahun, yang kamu inginkan. Wa hurun 'ain, dan bidadari bermata jeli yang cantik jelita. Oke. Alhamdulillah sampai ayat 22 aja. Oke, adakah pertanyaan Bunda? Nah, ini nanti ada beberapa dari Bunda yang akan kami tarik ke grup khusus, grup untuk bengkel tahsin. Ya, insya Allah ini lagi persiapan dulu sih grupnya. Nanti akan dimasukkan. Jadi nanti terutama untuk memperbaiki makhrajnya nih, sama panjang pendek. Ya, insya Allah nanti dimudahkan untuk ini. Dan bunda-bunda tetap semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Tujuannya adalah ya niatnya adalah insya Allah kita meninggal dalam keadaan kita sedang berusaha menghafalkan Al-Quran. Itu adalah meninggal yang insya Allah husnul khotimah. Ya, jadi nggak usah kecil hati Bunda kalau aduh aku nggak mumtaz gimana ini caranya, malu. Ya nggak usah malu sama orang. Semuanya dulu juga pernah merasakan seperti itu, Bun. Dulu nih senior majelis Sukabakti ini dulu udah pernah udah kenyang, nggak dapat mumtaz tuh udah kenyang, dikoreksi itu udah kenyang, bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang masih suka dikoreksi. Jadi itu nggak apa-apa, karena kan fardu ainnya setiap muslim itu adalah dia harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib. Kalau tidak dilakukan, maka dia jadi dosa. Jadi nanti ini akan dihisab. Jadi misalkan, aduh kita nggak, sekarang masih terbata-bata baca Al-Quran, nggak apa-apa. Terus belajar. Yang penting ada effort untuk belajar. Nanti kalau kita misalkan meninggal, itu akan ditanya, apa usia kita tuh buat apa aja. Yang ditanya tuh nanti kalau meninggal bukan prestasi duniawi. Misalnya, udah punya deposito asuransi, enggak ditanya itu kok Bun. Yang ditanya itu selama hidupnya tuh kamu ngapain aja, apakah semua kewajiban yang Allah perintahkan itu sudah dilakukan, itu yang ditanya tuh itu ya. Jadi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kita baca Al-Quran masih belum bagus tapi nggak ada effort. Nah itu nanti kita yang bakalan dosa, bisa masuk neraka gara-gara itu, karena menggampangkan. Terus kalau ada yang bilang, kayaknya saya udah khatam berkali-kali, tapi kok tetap aja belum bisa juga gitu, nggak mumtaz-mumtaznya. Ini masalahnya dulu mungkin belajarnya kurang tekun, belajarnya cuma waktu masih kecil doang. Pas sudah kelar Iqra, dulu belum ada Iqra ya, masih apa? Kata guru ngajinya udah boleh baca Quran, udah baca Quran aja, terus udah nggak ngaji lagi, nggak sempat dipantau sama guru ngajinya. Terus akhirnya ternyata bacaannya masih salah, tahu sama basmalahnya masih salah. Pantes aja Bunda masih digodain setan. Karena waktu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk, lafalnya salah. Kata setan, ini dia ngomong apa ya gitu. Artinya salah. Jadi setannya malah ketawa, ya udah tambah digodain. Nah, gitu. Makanya kalau aduh kok saya nggak mempan ini rukyahin orang. Nah, kalau kan kemarin yang ikut Al-Baqarah itu udah dikasih ayat rukyah ya. Kok saya nggak mempan, ada orang kesurupan, saya rukyahin nggak mempan. Nah, ini yang perlu ditanya adalah, yakin nggak yang Bunda lafalkan itu sesuai dengan makhrajnya? Kalau salah ya susah. Oke, Bu Guru, bagaimana cara kita memotivasi teman atau saudara yang mengatakan bahwa dia belum lancar mengaji nggak apa-apa, tapi dia memilih gencar di ibadah lain, misalkan getolin, sedekah, dan lain-lain.
kewajiban kita sebagai teman menyampaikan bahwa fardu ain dari seorang muslim adalah fardu ain ya. Fardu ain ini berarti ya kalau nggak dilakukan dosa. Fardu ain dari seorang muslim itu adalah bisa mengaji dengan baik dan benar. Sesuai dengan tajwid dan makhraj yang benar. Itu fardu ain. Fardu ain yang lain apa? Salat 5 waktu itu fardu ain. Kalau nggak dilakukan dosa. Fardu ain yang lain apa lagi? Ayo. Nah, kebanyakan semuanya itu sunnah-sunnah muakkad. Sedekah kira-kira. Sedekah itu fardu apa enggak? Sedekah itu masuk amalan, masuk sunnah. Jadi istilahnya kalau kita nggak punya uang, nggak sedekah, dosa nggak? Ya nggak dosa, Bun. Nggak dosa. Tapi kalau kita nggak sholat, itu dosa. Kalau kita ngajinya nggak bisa, kita dosa. Itu yang perlu disampaikan ke Bunda. Fardu ainnya dari seorang muslim adalah sholatnya benar. Dia sholat. Gimana dia bisa sholat kalau ngajinya nggak bisa? Padahal bacaan sholat itu harus ada Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau bacanya salah, ya salah isinya gitu. Jadi nanti salah banget kalau orang malas untuk ngaji. Karena untuk sholat aja butuh ngaji. Makanya kenapa disebut fardu ain. Belajar ngaji itu masuk fardu ain. Dosa kalau enggak ini, ya karena kalau dia mau sholat pakai apa ayatnya? Kalau enggak ini. Baca Allahu Akbar aja bisa salah. Allahu Akbar yang benar itu ada K-nya itu ada sifat syiddahnya. Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Nah, gitu aja udah salah dia sholat. Nah, gimana dia mau getolin yang lain? Nah, ini yang perlu disampaikan. Kita jangan putus semangat kalau orang yang kita dakwahin itu tidak juga berubah. Itu kita udah dapat pahala. Toh hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Allah lah yang memutarbalikkan hati seseorang, yang membolak-balikan hati seseorang. Ya, ingat itu di surah Asy-Sajdah tuh, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Allah mau itu semua dikasih hidayah. Tapi nanti nerakanya nggak ada isinya dong. Itu boy. Ya. Salah kalau bilang nggak mau belajar ngaji. Nah, di sholatnya gimana? Nah, ini di kelas sebelah tuh kita menderas lagi di surah-surah pendek, mulai dari Al-Fatihah. Ternyata untuk baca Al-Fatihah aja ada yang diulang sampai 10 kali. Masih belum benar juga tetap. Tapi nggak apa-apa, itu alhamdulillah. Seandainya dia mati, bacaan Al-Fatihahnya masih kayak gitu di sholat, tapi kan ada tulisan, catatan amal kebaikan bahwa dia belajar, bahwa dia mengulang-ulang terus murojaah itu terus, tapi masih salah, nggak mumtaz terus. Itu yang nanti jadi pemberat catatan amal kebaikan. Jadi dia nggak dosa lagi, karena dia udah ada ikhtiar. Nggak dosa tapi dapat pahala. Ya, ingat kalau nggak mumtaz, alhamdulillah Bunda nggak mumtaz. Berarti Ini gede kita mau kerja, ini gede mata nongko. Karena apa? Karena kalau nggak membaca Al-Quran itu dihitung pahalanya tuh per huruf. Ya, per huruf itu udah 10 kebaikan. Bayangin, kalau ada orang yang dia baca sekali hafalin tuh langsung mumtaz. Misalkan itu ada 50 huruf ya. 500 dapat 5 kebaikan. Nah, ada Bunda yang nggak mumtaz, diulang-ulang sampai 2 jam katanya nggak hafal-hafal juga. Alhamdulillah, itu berarti cara Allah untuk menambahkan pahala ke Bunda. Jadi Bunda diulang sampai 100 kali, 500 dikali 100 uang, alhamdulillah 50.000 kebaikan, lebih banyak pahalanya dibandingkan yang lain. Itu Bunda seharusnya senang kalau misalnya, aduh aku susah ya hafalnya ya, aduh aku kok salah ini. Terus itu adalah cara Allah ingin mendekatkan diri ke Bunda gitu. Terus kalau misalkan sebelum nah ini waktu-waktu yang mudah untuk menghafalkan itu Bunda
Subuh tuh, habis sholat tahajud menuju subuh itu memudah menghafalkan. Jadi kalau untuk tambah hafalan, idealnya emang kayak gitu subuh. Atau pasti ya pokoknya pas sholat malam. Pas sholat malam. Terus kalau siang-siang itu memang idealnya nih, makanya karena aduh aku sempetnya siang, tapi kok nggak masuk ya di otak ya. Nah iya, karena kalau siang itu space otaknya udah space untuk short term. Udah space untuk short term karena udah kecampur sama ingatan-ingatan yang lain. Udah ingatan beras, ini sekolah anak online, ini gitu. Makanya kenapa kalau menghafalkan Quran itu bagusnya bukan di sisa waktu, tapi memang kita sediakan waktu. Nah, nah itu yang paling mudah itu yaitu di waktu yang mudah itu adalah pagi hari memang. Pagi hari. Terus untuk mempertahankan hafalan itu memang itu adalah tugas besar semua orang yang pernah menghafalkan Quran. Bisa aja dilupakan. Saya pun kadang-kadang juga suka lupa. Suka lupa itu kalau misalkan apa ya namanya? Maksiat-maksiat kecil itu nggak ketahuan ya Bun ya, kayak misalkan aduh astagfirullahaladzim nggak sengaja gibahin orang gitu. Makanya sekarang saya coba kurang-kurangin gibahin orang tapi gibahin kucing. Tapi kayaknya kalau gibahin kucing sih kayaknya nggak dosa sih. Kayaknya sih nggak dosa gitu. Nah, terus nonton gitu, kebanyakan nonton ya walaupun cuma nonton sepele itu juga jadi bisa membuyarkan hafalan. Jadi sebetulnya orang-orang yang punya hafalan itu semacam ada penjagaan dari Allah supaya dia tuh kalau misalkan nggak sampai jatuh ke jurang yang sangat dalam gitu. Jadi sebelum jatuh udah dijaga. Alhamdulillah dijaga juga sama teman-teman yang solehah sama-sama menghafalkan Quran. Nah Bunda, alhamdulillah Bunda kita ditakdirkan untuk berjumpa di sini. Ditakdirkan tidak hanya di dunia saja. Insya Allah hubungan kita sampai di surga. Insya Allah nanti kalau Bunda tidak menemukan saya di surga, tanyakan Allah, saya ada di mana. Insya Allah kita saling cari. Orang yang masuk surga itu ingat kok sama orang-orang yang dulu pernah mengawali proses hijrahnya. Itu ingat. Insya Allah tuh pasti ingat. Jadi ini kan ada 86 anggota di Sukabakti. Dari 86 itu paling tidak ini adalah yang masuk surga. Insya Allah masuk surga. Dan itu insya Allah itu keingat nanti dia keingat masa-masa indah dulu waktu di dunia dulu menghafal Quran. Dulu hafal Quran sama ini. Oh iya, nanti ke bawah itu pas waktu bersaksi di hadapan Allah. Saya ketuanya ini gitu. Terus ada ini adminnya ini. Ini saya dari terus temennya ini aja, bisa menyebutkan. Pastikan Bunda kenal ya sama 86 orang. Kalau salah satu dari antara kita yang masuk surga, ingat gitu namanya, nggak salah sebut. Ya, ini ada Ulfah, ada Dwi Ulfah, gitu. Nggak salah sebut. Biar nanti disebutnya cuma Ulfah doang gitu kan. Ini Ulfah yang mana gitu. Nah itu, makanya insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa kopi darat, tapi nah ini saya juga dari kelas-kelas lain juga sudah mulai dijadwalkan kopi darat, tapi kopi daratnya sudah mulai prokes. Jadi kayak minggu depan itu ada dari kelas lain ya, dari kelas apa Kamisyu, tapi kalau itu persyaratannya udah ada vaksin, udah kayak masuk mall. Udah ada sertifikat vaksin buat kopi darat, vaksin terus sama ini ada swab antigen. Itu ya, kalau kita sih yang penting coba vaksin aja lah. Dicoba, usahakan Bunda vaksin. Nih, saya bukannya meinikan antara pro vaksin dan anti vax gitu, tapi ini lebih ke ini. Kita masih hidup di dunia. Oke, misalnya gini, vaksin tuh gini bahayanya. Nah, itu qadarullah. Qadarullah, kalau sudah divaksin terus meninggal, sudah divaksin tetap kena COVID, itu qadarullah. Tapi kita ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu kita bukan siapa-siapa, tapi kebetulan ada vaksin, itu adalah ikhtiar kita supaya menjaga diri kita tetap sehat, supaya kita tetap bisa ibadah,
kita vaksin, misalnya vaksin gitu kan, oke vaksin, terus tapi tetap jaga prokes juga, terus nanti vaksin itu mengandung babi atau apa gitu. Ada beberapa, apalagi sekarang udah ada vaksin Moderna yang ini Moderna, terus sudah Pfizer, tuh ada Sinovac, terus misalnya AZ katanya ada babinya gitu. Wallahu alam bisawab, itu ternyata lembaga halal dunia tuh sudah sudah mengecek, dan insya Allah itu boleh dipakai kan dalam kedaruratan. Toh vaksin itu tidak mengandung dicemplungin babi gitu, enggak. Tapi babinya itu hanya sebagai apa ya mungkin ya, enggak tercampur di situ, hanya kayak katalisatornya gitu. Terus lagi aku misalkan kebetulan sekarang dunia itu semua emang mewajibkan vaksin, gunanya untuk apa ya, itu dia mungkin untuk menekan ini ya, tingkat ikhtiar. Mereka juga nggak tahu apakah ini benar akan menekan atau enggak, ini cuma ikhtiar aja. Dan kalau misalkan Bunda masih punya mimpi untuk ibadah haji rukun Islam loh, kelima. Terus punya mimpi ibadah haji, maka mau nggak mau harus vaksin. Karena sekarang persyaratan untuk penerbangan dunia adalah vaksin. Kebetulan kita tinggal di dunia, belum di akhirat gitu. Jadi mau nggak mau ya harus vaksin gitu. Terus kebetulan kita masih punya presiden. Presidennya walaupun saya tahu mungkin Bunda tidak pro dengan presidennya, tapi presiden ini masih Muslim. Kalau di dalam Islam itu kita ada kewajiban untuk mematuhi umaro, pimpinan gitu kan, pimpinan. Alhamdulillah dia masih Muslim, maka kita punya kewajiban untuk mematuhi. Selagi apa yang kita patuhi disuruh, ayo semuanya harus minum minuman keras untuk menjaga diri supaya kuat dari COVID gitu. Nah itu tidak boleh. Ini cuma disuruh vaksin. Insya Allah dimudahkan bunda-bunda untuk segera mendaftarkan diri untuk vaksin, ya. Terus kalau bunda-bunda yang udah kena COVID itu insya Allah 3 bulan pertama itu masih ada antibodi alami, dan memang dokter tidak menyarankan untuk vaksin. Kenapa? Karena sayang, itu antibodi yang paling kuat. Insya Allah 3 bulan pertama setelah COVID itu nggak akan kena COVID. Makanya bulan keempat di booster kayak gitu, top up ininya. Sekali lagi, kita cuma berikhtiar. Ikhtiar itu tidak selalu menghasilkan yang sesuai dengan harapan kita kok. Tapi ikhtiar dan doa kita karena Allah Ta'ala, insya Allah itu akan bernilai di hadapan Allah. Akan bernilai penambah catatan amal kebaikan kita. Oke, Bunda. Oke, ada pertanyaan lagi, Bunda? Oke, insya Allah nantilah dijadwalkan one day untuk kopi darat secara prokes. Kopi daratnya mungkin ya itu tadi, mungkin syaratnya ya vaksin atau dia kalau habis COVID 3 bulan pertama itu nggak apa-apa, itu masih kuat banget insya Allah. Itu ini buat jaga-jaga aja sih, ikhtiar, lagi-lagi ikhtiar dan doa. Kita kan cuma manusia biasa, cuman bisa ikhtiar dan doa, nggak bisa menjamin. Tuh, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Bu Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.